Baiklah sahabatku semuanya, seperti video-video saya yang kemarin kita share, untuk kali ini kita akan ditemani untuk berbagi pemikiran, saling mengupas pemikiran yang lebih dalam bersama kawan saya, yaitu Mas Jack. Dan seperti biasa, saya akan menyampaikan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang dimana kita akan berusaha untuk menjalaninya. Namun, apakah kebaikan-kebaikan itu bisa kita jalani tanpa kita mengetahui apa di belakang, apa di depannya? Baiklah, kali ini kita akan bercerita tentang perjalanan hati. Yuk kita mulai bersama Mas Jack. Gini Mas Jack ya. Dulu waktu kecil saya itu pernah mengalami berbagai permasalahan kehidupan. Permasalahan kehidupan itu tentunya akan juga mempengaruhi perjalanan otak saya dan hati saya, di mana hati saya akan menerima setiap perjalanan itu menjadi pengalaman hidup, yang pengalaman hidup itu akan membentuk di hati kita. Itu juga pun terjadi pada semua manusia. Ada mungkin orang tua kepada anaknya, anak pada orang tua, semuanya akan menjalani proses-proses perjalanan hati. Itu dibentuk dari perjalanan di mana posisi dia berada, maka dia akan terbentuk suatu hati yang berbeda. Yang tadi contoh, mari kita mencoba mengetahui bagaimana perjalanan hati Mas Jack ini dalam menyikapi perjalanan hidupnya. Begini Mas Jack, kalau menurut Anda, perjalanan hati yang pernah Anda lakukan, misalkan tentang ketakutan atau tentang kehidupan di perjalanan hidup ini, itu apa yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan Anda? Kalau dalam tata kehidupan saya, yang dimaksud rendah hati di sini kan sesuai tradisi Jawa, menghormat sama orang tua, rasa hormat dan kecenderungan lebih takut, ketakutan, lebih takut terhadap seseorang yang kita tuakan. Kalau menurut saya ya, Mas, yaitu di rasa takut terhadap orang tua itu terjadi pada masa-masa dulu, di mana orang tua dulu akan menerapkan sistem seperti itu. Tapi untuk perjalanan hati, untuk masa sekarang itu kurang lebih seperti apa? Kalau yang saya alami dulu, namanya orang tua berbicara sama anaknya, anak itu hanya bisa tahu. Iya. Tapi kalau anak sekarang enggak seperti itu, pasti akan ada protes, ada permohonan, permintaan gitu dilaksanakan orang dulu gitu ya. Kemungkinan kadang-kadang kalau dulu pokoknya kalau kita diberitahu orang tua, tahu siap. Cuma kalau anak sekarang kan cenderung bertanya untuk apa, kenapa, gitu. Itu karena itu hasil dari menghasilkan perjalanan hati berbeda untuk orang masa lalu dan sekarang gitu ya. Iya. Ya jadi pertanyaan kenapa gitu coba. Kalau masjidnya untuk menelahnya seperti apa? Ya itu karena ada faktor kemajuan zaman. Media sosial zaman dulu sama sekali juga berbeda sekali. Dulu kabar berita paling banter dari radio atau dari mulut ke mulut, katanya. Kalau sekarang katanya itu lebih luas lingkupnya karena ada media sosial, sehingga sedikit banyak itu memberi pengaruh dampak. Kalau dulu kita mau nonton film luar aja perlu biaya, nonton ke bioskop. Iya. Sekarang buka internet bisa. Sedangkan film-film itu dibuat dengan budaya yang berbeda.
kan sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir juga. Kalau boleh saya menambah ya, atau mungkin bukan menambah, tapi sedikit tentang apakah itu juga termasuk inovasi budaya? Kalau aku berpikirnya itu bukan sebuah inflasi budaya atau enggak, emang itu adalah dampak dari kemajuan sosial media. Dan jadi di sini kita jangan berpikir seolah kita itu perang. Itu emang efek dari sosial media, efek samping. Jadi ini bukan perang siapa mempengaruhi siapa, tapi emang dampaknya seperti itu. Sama katakanlah orang Amerika, mereka sering menonton berita-berita dari Indonesia, sedikit banyak budaya Indonesia akan mempengaruhi pola pikir mereka juga. Jadi misalkan bukan karena influencer juga, misalkan kita ada suatu kekayaan, otomatis semua karena produk dari luar masuk ke kita dan kita mengikut dari mereka, otomatis kita akan membeli dari branding mereka, akan mengikuti branding mereka. Itu menurut saya sepertinya itu ada pertempuran budaya, pertempuran ekonomi. Kalau di sini bukan pertempuran budaya, saya harus sedikit. Bukan pertempuran budaya, tapi di sini budaya bertempur, berebut. Kalau aku bukan pertempuran budaya, itu perebutan market konsumen. Itu hanya jor-joran iklan. Semakin iklan ini dianggap orang, dia semakin ngetrend. Dengan sendirinya ada nilai lebih. Jadi di sini hanya pertemuan produsen, sesama produsen dalam mengiklankan barang-barangnya aja. Jadi kalau misalkan mereka saling menancapkan brandingnya, ikuti saya, itu otomatis secara tidak langsung mereka mempengaruhi otak kita. Iya, karena mereka sedang menjualkan produk. Waktunya mereka pengen produknya terbeli. Faktor utamanya dari perekonomian, dari produk market. Tapi ketika sampai di lapangan, itu terjadi pertempuran pemikiran juga, bisa jadi seperti itu. Kalau di sini kan masalah market penjualan. Kalau aku berpikirnya hanya sebatas itu. Tapi kalau masalah budaya dan lain sebagainya itu kan hanya kayak tren. Kayak misalkan pemikiran budaya itu kan mereka masuknya dengan lewat film-film dan lain sebagainya, bukan branding barang. Beda kan. Kalau bahkan arahnya ke penjualan. Tapi mau tidak mau dari kalangan muda dan kita itu perjalanan hatinya akan terbawa, pemikiran kita akan terbawa dengan model-model mereka. Itu otomatis sebenarnya kita juga semuanya seperti kita dari awal kita ceritakan, perjalanan hati kita waktu kecil itu berdasarkan dengan orang tua dengan masa sekarang begitu berbeda karena ada branding yang masuk. Ya, kalau branding itu masuk kan tidak cuma lewat iklan, bahkan lewat film-film aja mereka masuk. Sekarang harus kita fakta dan realitanya kan perfilman, film-film luar sama film produk dalam negeri jauh lebih banyak produk luar negeri yang beredar di sini. Benar, luar negeri itu karena negara Indonesia itu cuma satu, sementara luar negeri itu banyak. Yang saya maksud itu luar negeri itu yang mana yang sehingga kita berkiblat ke arah mana? Ya, sekarang kalau film-film Amerika sama Cina mungkin yang lebih film luar yang banyak mendominasi di Indonesia, film Cina dan Amerika. Ini kan sama-sama banyak, sedangkan misalkan film kalau sekarang yang baru ngetren film Korea dengan sendirinya dengan digerocok banyak film drama Korea, film-film Korea, otomatis banyak cara berpikir budaya Korea banyak akan mempengaruhi masyarakat di sini, terutama masyarakat yang suka nonton film Korea. Artinya di sini kan kita perlu sadar roh dari bangsa kita seperti
kita di salah satu postur buku yang kemarin kita mendapatinya, yang di situ menyatakan bahwa itu branding atau invasi kebudayaan itu bisa mencabut roh bangsa kita. Memang kita dalam pengembangan di muka, di lapisan luar, kita pakai konde untuk seremonial, pakai kebaya seremonial, tapi di dalam sebenarnya mereka tampil seperti kontestan yang berada di luar negeri. Padahal di bangsa kita tidak ada budaya kontestan untuk menampilkan kecantikan, berarti kecantikan di kala ini. Coba kita lihat dari sejarah bangsa kita, dari pelajaran yang terjadi begitu. Justru kaum laki-laki yang saling bertanding, kalau kita bantu kita ya, kita berlomba untuk mendapatkan wanita. Itulah yang saya maksud di sini adalah perjalanan kita, roh dari bangsa kita telah. Kalau menurutku itu sebenarnya kan efek dari kemajuan zaman yang tercabut seandainya nanti di suatu saat tidak ada lagi namanya budaya Indonesia, budaya Amerika, budaya Cina, karena begitu kemajuan zaman manusia jadi satu di negara manapun karena informasi begitu cepat, begitu banyak, begitu baik, ya mereka akan saling mempengaruhi. Jadi enggak, yang tercabut itu juga cuma Indonesia, Amerika pun juga tercabut, Cina pun juga tercabut. Nantinya manusia akan menjadi satu, budayanya seolah-olah inilah budaya manusia, bumi, bukan per negara. Kalau dulu, zaman dulu ada kerajaan-kerajaan kecil, setiap kerajaan memiliki budaya masing-masing. Semakin majunya zaman, kerajaan-kerajaan melebur jadi negara-negara yang lebih besar. Nanti seiring berjalannya zaman itu akan menyatu, gitu loh. Oke, mungkin sahabat semua, perjalanan hati kita kali ini tentang menghadapi globalitas telah berlipat negara ini. Jangan sampai di sini, kita berlanjut di lain waktu. Ikuti channel kami. Sampai jumpa. Mungkin ini terlalu besar, tapi ini memang harus kita selesaikan di sini supaya Anda lebih tahu dan bisa menambah masukan buat kami untuk bercerita, berkomentar, sehingga kita akan berjalan lebih dalam, lebih keras dan lebih tajam untuk kita pikirkan bersama. Ya, salam bersama.